Oke, balik lagi di channel YouTube gue, Aldi Live. Nah, di video kali ini ada sepatu badminton ya, sepatu badminton Yonex. Ini bisa dibilang sepatu sejuta umat. Kenapa bisa dibilang sepatu sejuta umat? Bukan harganya sejuta ya, harganya lebih dari sejuta. Cuman sepatu Yonex ini dikategorikan sejuta umat karena banyak banget yang pakai dan banyak banget yang bilang enak. Jadi ini adalah sepatu Yonex SHB 65Z3 ya. Ini untuk warnanya yang navy blue. Sebenarnya kalau untuk SHB 65Z yang Z3 ini banyak banget ya. Ada yang warna putih, ada yang krem, ada yang hitam, ada juga yang navy blue kayak gini, ada juga yang blue ocean yang banyak putihnya, birunya di motifnya ya, yang kayak dipakai Exrosen. Nah ini kalau ini yang navy blue ya. By the way, gue sambil ngopi dulu ya, biar lebih nyantui lagi, bikin video lebih enjoy lagi, lebih enak. Nah jadi untuk sepatu ini apakah enak? Jawabannya ya, betul, emang enak banget. Iya, ini bisa dibilang tingkat kenyamanannya itu di atas 8 lah. Kenapa bisa dibilang enak? Karena power cushionnya ini loh yang udah diuji coba. Nah power cushion itu apa sih? Nah power cushion itu di bagian bawahnya. Nih kalau kita lihat itu yang ini ya, ini power cushion nih, tingkat kempukannya. Nah ini by the way udah gua pakai, tapi ini masih gua masukin lagi. Nah ini bisa dibilang tuh enaknya tuh dimana? Di power cushionnya ini ya. Jadi terkategori power cushionnya ini bisa dibilang soft, jadi nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel. Nah gua akan kasih contoh nih, menurut gua yang power cushionnya tipis itu apa. Nah power cushionnya tipis itu ada di seri Airus. Nah itu seri Airus itu kecil ya. Nah kalau yang SHB ini terkategori soft ya, yang di tengah-tengah, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Nah gua akan contohin lagi yang tebel. Nah untuk yang tebelnya sebenarnya gue juga ada sepatu juga yang biasa gue pakai yang tebel, itu seri Kasade ya. Ambilin dong bang. Kenapa diplastikin bang? KW kan? Enggak lah, gue kalau sepatu tuh nggak berani beli KW. Kenapa? Karena kenyamanan pak, kenyamanan kaki, untuk keselamatan kaki juga. Ini contoh seri Kasade ya, yang bisa dibilang power cushionnya ini lebih tebel ini dibandingin yang SHB. Kalau kita lihat di sini ya, power cushionnya lebih tebel yang Kasade. Nih yang Kasade, ini yang SHB ya. Ini kita bandingin belakangnya tuh, lebih tebel. Nah itu yang seri Kasade yang lebih tebel. Nah untuk kita ngomongin masalah fungsional power cushion tebel apa enggaknya itu untuk apa sih? Nah ini menurut gue ya, based on my opinion, ini menurut pendapat gue ya, karena gue udah nyobain sepatu yang tebel gimana, sepatu yang tipis gimana. Nah untuk sepatu yang tipis kayak seri-seri Airus itu enak banget buat dapetin langkah yang cepet, speed yang cepet, karena sepatu juga terkategori ringan dibanding yang SHB ataupun seri Kasade. Jadi kalau untuk gua yang berat badannya di atas 65 itu agak sakit kalau pakai seri-seri yang tipis, karena gue lebih suka main yang lompat-lompatan, lompat sana lompat sini. Emang speednya dapet, cuman ketika tumpuannya jatuh itu agak sakit kalau pakai seri-seri Airus. Nah makanya menurut gua untuk yang seri-seri tebel yang kayak Kasade, terus Eclipse ya, yang lebih rada tebel, terus kayak Comfort Z yang mungkin bisa dikategorikan power cushionnya lebih tebel, menurut gua itu lebih cocok di orang-orang yang badannya lebih besar, yang berat, yang bobotnya lebih besar, mungkin di atas 70 atau di atas 80. Oke, apakah ini rekomen sebenarnya sepatu SHB 65Z ini? Ya jawabannya jelas rekomen, karena dipakai juga sama kalangan banyak orang ya. Sebagian besar orang tuh banyak banget yang pakai SHB 65Z ini. Capek ngomong mulu. Untuk sepatu SHB ini, kalau untuk harga sebenarnya relatif ya, tergantung tokonya ya, karena ada toko yang jual di harga yang agak tinggi, ada yang harga agak rendah. Cuman range-nya berapa sih bang? Kira-kira berapa? Nah ini sepatu SHB ini kira-kira 1,6 sampai 1,8 sampai 1,9an ya, tergantung toko yang jual. Ada toko yang jual 16, ada juga toko yang jual 17, 18 ya, tergantung juga seri. Yonex itu kalau dia munculin warna baru, livery baru, skin baru lah, itu dia biasanya harganya lebih mahal sedikit, cuman ya nggak mahal-mahal banget gitu. Kayak misalkan seri ini SHB 65Z yang ini harganya 1,6, terus tiba-tiba Yonex munculin lagi nih SHB 65Z
yang sama juga kayak gini jenisnya, tapi dengan warna yang agak berbeda, itu biasanya harga bisa 17 atau 18. Nah, apakah recommended untuk sepatu dengan harga 1.600.000 ini untuk dipakai main badminton? Ya, menurutku sangat recommended karena ini untuk kenyamanan kaki dan untuk keselamatan kaki, Pak. Maksudnya untuk keselamatan kaki gimana? Kalau lu salah mendarat sedikit, kaki lu bisa kecengklak pertama. Ya, kecengklak, kena ankle, atau mungkin salah mendarat ya mungkin bisa geser segala macam. Itu amit-amitnya ya, jangan sampai. Makanya kenapa orang lebih recommended, yang penting sepatu gua mahal deh, yang penting sepatu gua apa sih namanya, kualitinya oke lah, raket nggak apa-apa lah, biasa aja gitu. Soalnya banyak banget tuh di tempat gua main pun juga ya raket cuma 500.000, 600.000, tapi sepatunya ada yang 1,6, ada yang di atas 1,6, 2 jutaan malah. Karena untuk keselamatan kaki, Pak, sarankan untuk belinya apa namanya, offline. Maksudnya kalian punya toko atau kalian punya kenal orang, kalian bisa ngecek langsung, lebih baik gitu daripada beli online. Kalaupun mau beli online, kalian pilihlah toko yang udah bener-bener top. Jadi menurut gua sepatu ini recommended banget ya untuk kita main badminton, apalagi untuk pemain-pemain pro. Nah, itu recommended banget ya. Terima kasih telah menonton video gua kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka, dan please klik tombol subscribe untuk membuat channel YouTube gua semakin maju. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.